Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pemirsa Izzah TV dan para pendengar Radio Salam Jambi. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemahasempurnaan beliau, kita kembali berjumpa dalam program konsultasi kesehatan. Dalam hal ini kita ditemani oleh dokter kita, Dr. Tito Reskiawan, SPAND. Selamat datang, Dok, di terima studio kasih, Izzah Mas Fajri. TV, Dok. Masya Allah. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Kami doakan semoga dokter sekeluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dimudahkan urusannya, terutama dalam ketaatan, Amin. insyaallah. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, para keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat-umat beliau yang mengikuti beliau dengan benar mendapatkan syafaat di akhir nanti, insyaallah. Baik, Dok. Ya. Hari ini kita dikumpulkan nih, Dok, untuk membahas masalah yang mungkin dianggap sering dibicarakan, tapi sepi sepi untuk peminatnya dikonsultasikan. Nah, itu, Dok, yaitu masalah kesuburan pada pria, ya. Yeah. Dan juga di sini hal-hal yang sering dianggap sepele dalam masalah itu. Taib. Jadi dokter ini merupakan spesialis andrologi, Dok, ya? Benar. Iya. Andrologi ini ilmu apa nih, Dok? Oke. Oke. Saya jelaskan dulu ya, karena andrologi ini sesuatu yang di Jambi itu baru ya, Iya. baru pertama. Andrologi itu sendiri adalah cabang ilmu kedokteran ya, yang fokus mempelajari masalah reproduksi pria. Jadi mulai dari masalah kesuburan pria, masalah seksual pria, terus masalah gangguan hormonal pria. Jadi pasien-pasiennya juga bukan hanya pria-pria dewasa, pria-pria dari baru lahir sampai nanti sudah tua juga termasuk ke bagian andrologi nanti, gitu. Iya. Jadi andrologi ini spesifik ke kesuburan pria. Iya, salah satunya kesuburan pria. Oh iya. Kalau wanita? Nanti ke spesialis kandungan, ke obgyn. Oh gitu, iya, Masya Allah. Jadi ada gangguan-gangguan masalah kesuburan pria, ya. Berarti kita mendatangi dokter-dokter spesialis andrologi. Iya, andrologi salah satunya. Untuk kita tahu nih, Dok, ciri-ciri fisik, terutama fisik ataupun mungkin psikologis, ya, yang dihadapi oleh orang-orang yang memiliki masalah kesuburan pria, gitu ya. Itu dapat tidak kita kenali, Dok, secara fisik maupun psikologisnya? Oke. Jadi ini sering masalahnya ya, Mas Fajri ya. Masalahnya sering kalau pada kasus kesuburan ini dititik beratkan pada istrinya. Jadi pada perempuannya. Nih kesuburan perempuan periksakan nih. Perempuan diperiksakan ini itu segala macam, diobati segala macam. Kambing hitamnya perempuan. Benar, sering kali seperti itu ya. Padahal gitu ya, secara ilmiah 40-50%-nya penyebabnya bisa laki-laki, bisa pria, atau bisa keduanya juga. Jadi 50-50, Dok, ya? Bisa. Iya. Ya. Nah, seringkali memang pada kasusnya kalau kesuburan pria itu tidak ada gejalanya. Jadi seringkali nggak ada gejalanya, pas dilakukan pemeriksaan sperma nanti baru ketahuan, oh ternyata spermanya bermasalah. Nah, dari pemeriksaan itu nanti kita bisa tahu kalau memang kesuburannya bermasalah. Oh gitu. Jadi kalau ada permasalahan mengenai kesuburan, hendaknya masing-masing person, baik bagian istrinya maupun suaminya, sama-sama konsultasi ke dokter spesialis masing-masing. Benar, nanti yang perempuan biasanya ke spesialis obgyn, Iya. yang laki-laki ke andrologi. Benar. Oke, Masya Allah. Nah, Dok, ketika kita sudah tahu nih, Dok, ataupun mungkin kita sudah merasakan, bukan kita, mungkin orang-orang gitu ya, merasakan gangguan kesuburannya, ya.
Tapi kita tuh sering menganggap gangguan kesuburan ini kita anggap sepele. Nah, kira-kira hal-hal sepele apa yang sering diindahkan nih, Dok? Sering dianggap tidak penting oleh pasien-pasien yang mungkin selama ini dokter sering temukan secara langsung. Oke. Jadi masalah kesuburan pria ini yang paling sering kita temukan itu hal-hal seperti gaya hidup. Gaya hidup ini kan sebenarnya kalau gaya hidup yang tidak bagus, yang tidak baik, nanti akan berpengaruh ke kesuburannya. Nah itu semua kan sering dianggap sepele itu sama orang-orang kan. Seperti misalnya rokok, ya kan? Ah udahlah ngerokok, ngapain rokok aja masa bisa mempengaruhi kesuburan saya sih, masa gitu sih nggak mungkin gitu kan. Padahal itu nyata sekali gitu ya. Terus begadang, ya kan? Begadang sering dianggap begadang nggak mungkin mempengaruhi kesuburan saya, padahal memang juga nyata mengganggu kesuburannya juga. Nah, salah satunya itu gaya hidup. Nah, yang lain lagi kasus yang sering ditemui itu ada varikokel. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di daerah buah zakarnya. Gitu. Jadi, pada kasus varikokel itu biasanya tidak ada muncul gejala. Jadi pasien yang nggak merasakan apa-apa gitu kan. Tapi varikokel itu sendiri mengganggu nanti ke kesuburannya, mengganggu ke spermanya. Gitu. Nah, yang lain lagi kasus yang sering juga terjadi misalnya infeksi. Ya, jadi infeksi di sekitar saluran kemihnya gitu ya. Itu juga nanti bila dibiarkan berlarut-larut bisa mengganggu ke kesuburannya juga. Tapi yang infeksi ini masuk ke andrologi, Dok? Bisa salah satu ya. Iya. Jadi varikokel, infeksi tadi kan, itu kan di dalam internal, Dok ya. Jadi kita harus bisa tahunya kalau kita konsultasi, Dok ya. Benar. Kita datangi dokter spesialis andrologi. Benar. Baru kita bisa tahu. Iya. Tadi kalau masalah hidup sehat, begadang, merokok, mungkin alkohol gitu kan. Ini hendaknya masing-masing dari kita itu bisa mengkoreksi diri kita. Benar. Iya, Dok ya, Masya Allah. Jadi yang tiga inilah sering dianggap sepele. Masalah gaya hidup yang kurang baik, merokok. Dulu bapak saya merokok, saya kok lahir? Ah gitu kan. Benar. Ya, itu sering banget. Dalilnya gitu, Dok. Itu sering banget yang ngomong kayak gitu. Teman saya ngerokok, Dok, 2 bungkus sehari, anaknya 4. Anaknya 4. Gitu ya kan. Lah ya, tapi semua tubuh orang kan beda respon. Iya, responnya. Mungkin dia ngerokok tapi olahraganya juga kuat. Jadi Mungkin, racunnya keluar gitu, Dok. Gitu. Iya. Nah, Dok, masalah kesuburan, Dok. Orang kan sering juga menganggap kesuburan ini ada hubungannya dengan ejakulasi dini. Apakah ini ada, Dok, hubungannya dengan ejakulasi dini sama yang ereksinya normal aja? Dengan kesuburan, apakah yang ejakulasi dini ini tidak subur artinya? Yang normal ini, subur nih, gitu kan? Kalau kayak mana pun pasti subur. Benar. Apakah itu ada hubungannya, Dok? Nggak ada hubungan ya sebenarnya, Pak ya. Nggak ada hubungannya. Jadi pasien-pasien yang pria-pria yang mengalami ejakulasi dini itu belum tentu nanti kesuburan juga terganggu. Atau mungkin tadi ya, yang ereksi yang bermasalah, belum tentu juga spermanya bermasalah. Gitu. Ada pasien-pasien yang kita periksakan yang mengeluh dengan ejakulasi dini, misalnya ejakulasinya jelek nih, terus ereksinya juga jelek, tapi ternyata spermanya baik-baik aja. Nah, tapi seringkali juga kasusnya kesuburannya baik-baik aja, spermanya baik-baik aja. Sudah kita lakukan pemeriksaan semuanya, spermanya bagus nih, istrinya juga bagus, kita evaluasi terus. Ternyata kenapa kok masih juga belum punya keturunan? Setelah kita evaluasi, baru kita ketemu nih, ternyata masalahnya di seksualnya, ya kan? Seksualnya misalnya ejakulasi dini. Ya, ejakulasi dini ini macam-macam nih. Ada yang belum sempat masuk, ya kan? Belum sempat masuk, udah keluar duluan, ya nggak? Nah, kalau kayak gitu, spermanya mau sebagus apapun, mau gimana mau bisa hamil, ya nggak? Nyampe dia. Bener. Ke sel telurnya. Bener. Nah, itu salah satu yang sering ketemu juga. Ada juga, saya pernah temui juga pengalaman saya, pasien yang libidonya menurun, jadi hasratnya kurang. Kita lakukan pemeriksaan sperma kan bagus-bagus aja nih. Saya curiga nih, kenapa kok spermanya bagus tapi belum dapat keturunan gitu. Akhirnya pas saya evaluasi seksualnya, ternyata memang libidonya nggak ada. Jadi gairahnya nggak ada. Hasratnya nggak ada. Ya kan? Gimana mau hamil kalau cuman lihat-lihatan aja berdua di kamar? Ya nggak? Ya nggak? Mau hamil itu harus dilakukan, kalau mau hamil alami itu harus dilakukan dengan cara berhubungan. Bukan ngobrol aja tuh ya?
Nanti ngobrol. Ya. Iya. Jadi kalau dia ejakulasi dini ataupun ereksinya normal, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesuburan pria tersebut. Betul. Belum tentu nih orang yang ejakulasinya tidak bermasalah, yang Iya. ereksinya tidak bermasalah, ternyata subur juga. Itu belum tentu. Bisa Iya. saja ereksinya tidak bermasalah. Tapi dia kurang subur. Tapi kurang subur. Nah, itu beda kasus. Nah, itu sering mungkin dok, ketika hal itu terjadi, dia ereksinya bagus, hubungannya libidonya ada, Nah, terus dia ketika berhubungan tidak dapat keturunan yang menjadi kambing hitam istrinya. Nah, itu mungkin menjadi penyebabnya dok. itu sering kasus seperti itu. Iya, Padahal seharusnya ya tadi yang seperti kita katakan dari awal, kalau untuk kesuburan ini kan masalah berdua. Berdua. Ya, masalah berdua. Untuk istrinya diperiksakan ke spesialis kandungan, spesialis obgyn. Nah, yang buat suaminya nanti laki-lakinya periksa ke andrologi. Ya, jangan sampai nanti istrinya diperiksakan terus, dicari penyebabnya apa, nggak ketemu-ketemu juga, terus dibiarkan berlarut-larut. Ternyata nanti sudah bertahun-tahun baru ketemu, oh ternyata suami saya yang bermasalah. Oke, iya. Ya, padahal untuk kesuburan itu pemeriksaannya cukup simpel, tinggal periksa semen analisis namanya, pemeriksaan sperma. Iya. Ya, dari sana pemeriksaannya cukup gampang, cukup simpel, tapi dampaknya besar. Masya Allah, iya. Jadi dok, kalau kita nih dok, pengen konsultasi sama dokter nih, masalah kesuburan, insya Allah dokter itu berpraktik di Rumah Sakit Islam Arafah pada hari Senin dan Kamis pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Islam Arafah Kota Jambi, insya Allah. Jadi para pemirsa, para pendengar yang ingin berkonsultasi secara intim gitu ya, karena soalnya kalau di media sosial gitu ya, ataupun mungkin bertanya langsung melalui media-media yang mungkin bisa dilihat orang-orang lain, ini malu dok, Gitu ya. karena masalah kejantanan Gitu katanya ya. gitu kan, katanya. Tapi sebenarnya kalau untuk kesehatan, untuk keberlangsungan kita memiliki keturunan, kita sebenarnya harus datangi Benar. Ya. dokter spesialisnya dok ya. Banyak itu kasusnya, pria-pria itu kalau datang pemeriksaan kesuburan itu ngerasa nggak jantan, ngerasa kurang kuat gitu ya. Padahal itu kasus yang berbeda. Ya, kesuburan ini kan masalah biologis, jadi masalah ada gangguan biologis di sana. Dan kalau kita ketahui lebih awal, lebih cepat ditangani, akan lebih baik hasilnya. Iya. Gitu. Satu lagi tadi poinnya, tidak subur bukan berarti tidak jantan. Benar. Iya. Tadi ada juga yang ejakulasi dini tapi dia subur sebenarnya. Ada juga yang ereksinya bagus tapi dia kurang subur rupanya spermanya. Iya. Gitu. Nah, iya. satu lagi tadi, masalah seksual itu juga jangan kita bilang nggak jantan. Ya, Iya. masalah seksual itu bukan nggak jantan, itu kan kondisi medis, ya kan, kondisi medis yang sebenarnya juga bisa kita tangani. Iya. Ejakulasi dini, ereksinya terganggu ereksinya, itu semua masalah medis yang sebenarnya masih bisa kita tangani, kita perbaiki semuanya. Iya. Yang penting konsultasi intinya. Ya, makanya kita buat acara ini dong. Biar yang lain di rumah, para pemirsa dan Bisa pendengar tahu. itu bisa terinspirasi lah gitu dok ya. Iya. Nah dok, dari tadi kita bahas mengenai ada masalah-masalah dalam kesuburan gitu ya. Tadi kan kita singgung sedikit tuh, ada gaya hidup yang kurang sehat. Ya. Nah, untuk kesuburan ini dok, ketika dinyatakan bermasalah, apakah itu memang sangat berpengaruh pada hidup sehat maupun yang tidak sehat? Apakah bermasalah melalui jalur keturunan? Nah, apakah dua ini ada faktornya dok sehingga kesuburan pria ini terganggu? Oke, jadi mungkin dari gaya hidup tadi ya, yang Boleh, gaya hidup. kita singgung tadi ya. Gaya hidup itu berpengaruh, sangat berpengaruh ke kesuburannya nanti. Jadi nggak ada masalah kalau belum melakukan konsultasi atau mungkin belum menikah lah ya, belum menikah. Kalau mau kesuburannya bagus gitu, ubahlah gaya hidup, perbaiki gaya hidup. Ya, perbaiki gaya hidup. Mulai dari mungkin yang gampang nih, kalau laki-laki kan paling sering kita ngerokok. Ya, itu nggak? Iya. Rokok itu paling sering ya. Ini para perokok tertampar teman. Jadi rokok itu double hit, dia mengganggu semuanya. Jadi dia pertama kalau kita perokok, pertama bakal susah hamil, Oke. gitu. Yang kedua
karena tadi rokok itu dia akan mengganggu si spermanya. Pertama jumlahnya diganggu, pergerakan spermanya diganggu, terus dia juga merusak DNA spermanya. Gitu. Jadi rokok ini nanti tadi ya susah hamil. Iya. Kalaupun nanti hamil ternyata jadi Anaknya. embrionya juga bermasalah jadinya. Iya. Ya kan? Karena embrionya berasal dari sperma yang DNA-nya nggak Rokok. bagus. Karena rokok tadi. Bener, salah satunya itu. Jadi ya saran saya ya stop rokok dari sekarang. Memang benar-benar stop gitu ya. Bener, saya nggak pernah ngomong kurangin rokok, saya nggak pernah. Saya selalu bilang stop. Ya, pertama stop rokok. Nah, yang kedua kebiasaan-kebiasaan gaya hidup lain itu banyak sekali ya yang harusnya nanti diperbaiki yang berpengaruh sama kesuburan. Nah, mungkin salah satu yang paling sering tadi ya rokok. Terus begadang. Ya, Begadang. begadang itu juga berpengaruh dan itu pengaruh juga nyata ke sperma kita. Terus juga sering itu paparan panas yang berlebih di sekitar selangkangan. Oh, Gitu. ini jangan terlalu panasnya Dok ya di selangkang kita ya. Benar, di Bagian sekitar tulang selangkangan itu. Ya, jadi alhamdulillah nih Allah tuh menciptakan biji itu, si testis itu diciptakan letaknya memang di luar tubuh. Ada tujuannya. Oh. Tujuannya biar memang suhunya Terjaga. lebih rendah dari suhu tubuh kita. Maka diciptakan di sana. Gitu. Artinya kalau kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk membuat daerah di sekitar sana jadi hangat, jadi panas gitu ya. Itu juga akan mengganggu kualitas sperma. Gitu. Yang paling sering nih saya temukan kejadiannya misalnya nih kebiasaan naruh HP nih di kantong. Ya nggak? Itu kami Oh ya, nah udah sekarang jangan di kantong lagi Dok ya. bener. Ya, Karena kalau suhunya memang agak panas. suhunya Dok. ya namanya juga elektronik kan, barang Iya. elektronik nanti kelamaan Ada baterainya kan dia. bener ya. Itu juga kebiasaan yang kadang bisa meningkatkan suhu di sekitar sana. Terus kebiasaan menggunakan celana yang ketat, Oh iya. ya, itu iya. celana-celana yang banyak juga nih ketemu pasien yang suka pakai celana double-double. Jadi udah pakai celana dalam, pakai celana pendek, pakai celana lagi. panjang iya. Lepis kok celana panjang enggak? Benar, ya gitu ya. Jadi udah double-double celananya. Nah, itu juga celana double, celana ketat itu juga bisa meningkatkan suhu. Kan panas ya? Ya nggak? Panas di sekitar Pengap lah selangkangan. istilahnya ya. Benar. Panas, pengap. Terus apalagi ya? Nah, mungkin kalau yang mahasiswa gitu ya, pelajar yang suka ya mungkin yang kerja di kantor gitu ya, kebiasaan menggunakan laptop sering dipangku. Oh, kalau anak kuliah tuh Dok, sudah pusing dia sama skripsinya Dok. Di sini dia sambil nyender itu Dok. Dipangku. Lebih enak ya mangku laptop ya. Lebih dekat gitu kan, lebih dekat gitu. Nah, gitu. Kebiasaan itu juga kan laptop dipangku kan hangat juga. Iya, baterainya di bawah tuh Dok. Benar. Jadi itu juga kebiasaan-kebiasaan yang sering kita temui juga yang bisa meningkatkan suhu di sekitar selangkangannya, yang mana nanti berdampak ke kualitas spermanya juga. Ya, masih banyak sih, yang lain-lain juga nanti masih banyak. Jadi gaya hidup yang kita anggap tadi jelek tadi ya, mungkin kebiasaan naruh HP di kantong gitu ya. Iya. Ataupun tadi merokok yang paling parah Dok ya. Memang perokok ini memang identik dengan pria. Iya. Jadi orang bilang pria itu merokok, tapi sebenarnya pria itu rokok itu memudarkan kadar kepriaan dia karena merokok itu Malah mengurangi jadi kesuburannya ya. kesuburannya. Benar. Iya. Iya, benar. Sama tadi laptop. Oh iya, laptop itu kalau di paha ya, disandarkan di pangku di sini, suhunya meningkat. Oh, jadi karena suhu itu berpengaruh Dok ya? Iya. Berarti kalau orang-orang yang kerjanya nih Dok, yang pertama tadi kata dokter begadang. Orang yang punya shift 2 atau shift 3 gitu kan Dok. Dan juga orang-orang yang mungkin kerjanya itu mengakibatkan suhu testosteronnya ini meningkat, testisnya meningkat. Seperti supir Dok. Supir kan supir mobil tuh Dok. Iya, Dia kelamaan duduk ya. hawanya kan di sekitaran itu Dok. Lumayan panas. Iya, apalagi truk-truk itu kan di mesinnya tuh di bawah dia Dok. Iya, benar. Nah, gitu kan, saya pernah kan, ini mesinnya di bawah nih kan. Jadi ini bagaimana solusinya untuk para pekerja tadi shift 3 ataupun mungkin supir-supir yang berdekatan ataupun pekerja kantoran tadi yang sering mangku. Kalau mangku kan mungkin bisa dipindahin Dok. Iya. Tapi ini kerjanya harus begitu. Seperti itu ya, mau gimana ya? Gimana lagi kita? Itu gimana solusinya Dok menurut dokter? Iya. Jadi ya namanya kerjaan ya, kita nggak mungkin saya suruh Bapak nggak usah kerja ini lagi ya, mau makan di mana ya kan. Tentunya solusinya kasusnya nih, ini juga sering terjadi. Saya sering ketemu juga pria-pria yang bekerja sebagai driver yang ini ya. Kasus-kasusnya juga seperti itu sering. Ya sarannya tentunya nanti mungkin bisa bisa solusinya dengan cara memberikan anti panas tuh
Kan ada tuh anti panas. Iya, ditambahkan alat tambahan Benar, gitu ya. anti panas di joknya. bawahnya, di bawah joknya. Iya, iya. Pertama itu. Iya, Yang kedua, kalau memang perjalanannya jauh gitu Iya, ya, benar, Dok. saya harapkan kalau misalnya udah mulai kerasa nggak nyaman, udah mulai kerasa pengap di Iya, sekitar benar, sana benar, gitu, benar. istirahatlah. Oke, istirahat. Iya nggak? Jadi kita lah tahu diri kita ya. Iya, kita suasananya. yang atur diri kita yang nanti kita yang atur semuanya gitu. Jadi udah mulai ngerasa nggak nyaman, udah mulai saya ngerasa agak pengap di sana, ya udah istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya artinya ya istirahat kan juga bukan hanya untuk mengatur suhu di sana aja. Iya, Ya nggak? makan gitu Iya ya, makan. sholat, Kalau dan kita sebagainya. jalan terus nggak istirahat juga kan Iya, bahaya kita kalau bahaya. Dalam setir. perjalanan, Benar, iya, iya. benar. Terus kasus juga tadi yang lain ya. Sip 3. Oh enggak, tadi yang panas dulu ya. Yang panas dulu. Saya juga pernah ketemu tuh pria yang memang kerjanya chef, koki. Oh iya, di dapur ya. Koki itu kan pasti ya Iya. terpapar panas ya di Iya. sekitar situ terus kan. Nah itu saya pernah ketemu kasusnya juga. Akhirnya waktu itu saya sarankan buat menggunakan celemek yang anti panas itu. Oh ada. Ada celemek anti panas ya. Jadi semuanya itu bisa kita akalin. Benar ya. Kita cari solusinya. Benar. Tapi jangan solusinya bukan dengan cara keluar dari pekerjaan. Ya, Iya, Dok, iya, Dok. gitu ya. Yang sip 3 tadi, Dok. Shift. Nah, kalau shift ini agak susah ya. Apalagi kalau shiftnya sering di malam Seringan, hari iya, ya. Nah, itu memang agak sulit karena kita memang di tempat kerja juga sulit ya mengatur shiftnya kan. Ya solusinya mungkin salah satunya mungkin ya mencari pengganti saat shiftnya atau ya pokoknya diatur jadwalnya. Dikurang-kurangin, memang. sip 3-nya diambil. Benar, karena memang kita perlu istirahat di malam harinya. Iya, Yang untuk kualitas spermanya yang paling penting itu adalah istirahat di malam hari. Oke. Gitu. Iya, Dok. Jadi tadi sebenarnya intinya untuk masalah-masalah yang dengan pekerjaan ya itu bisa diakalin lah. Pokoknya bisa kita Benar. atur lah ya. Benar. Baik dari ada alat tambahan, mengatur waktunya gitu ya. Atau mau kalau tadi kan chef kan mungkin tukang nasi uduk nih, Dok. Ini kan nih kompor, ini pinggang terlalu dekat gitu ya. Iya. Mungkin kita kasih penghalang Iya, panas. penghalang supaya nanti paparan panasnya di sana nggak terlalu banyak. Iya, benar-benar. Atau dikasih tembok lah gitu kan, baru kompornya di dalamnya gitu ya. Iya, untuk mengurangi radiasi panasnya itu Dok ya. Benar. Iya. Iya. Terus tadi kalau tidak sehat, terus juga ini yang sehat lagi, Dok. Yang sehat itu ada nggak ketika dia gaya hidup sehat, dia jogging, olahraga, makanannya bagus gitu kan, Dok. Dan juga mentalnya juga bagus. Itu apakah dia bisa membuat lebih subur dari yang tidak subur? Apakah yang tidak subur tidak bisa mempengaruhi ini untuk yang hidup sehat ini, Dok? Sangat bisa sekali ya. Oh, Tentunya ada dampaknya. tadi gaya hidup yang tidak sehat berpengaruh ke kesuburan membuat si spermanya jelek. Benar. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau kita punya gaya hidup yang bagus, yang Iya. sehat, tidak merokok pertama. Terus istirahatnya cukup 7-8 jam istirahat malamnya ya. Terus stresnya coba dikelola gitu ya, kelola stresnya dengan baik. Terus kebiasaan tadi yang panas-panas di sekitar selangkangannya dikurang-kurangi. Dikurang-kurangin. Ya kan? Iya. Terus apa tadi? Merokok tadi udah ya, Udah. merokok. Nah, itu semua tentu dengan gaya hidup yang bagus, tentu nanti kualitas spermanya juga akan lebih baik daripada orang yang gaya hidupnya nggak bagus. Dan itu walaupun kedengarannya remeh-temeh ya, kayak sepele gitu, tapi memang itu nyata sekali. Sudah banyak sekali penelitian studinya sudah banyak sekali. Iya. Gitu. Iya, Dok. Nah, kita sudah tahu nih, Dok, gaya hidup sehat. Gaya hidup tidak sehat itu rupanya ada dampaknya untuk kesuburan kita. Nah, ini, Dok, seringkali orang ini kita, misalnya ya, orang yang di luar sana, para penonton kita, para pemirsa kita, dia ini nggak tahu nih, Dok, nggak tahu dia ini tidak subur. Apalagi orang-orang yang belum menikah. Nah, kalau sudah menikah kan sudah nampak nih, terasa dia sudah berhubungan, kok tidak punya anak gitu ya. Ada ukurannya gitu kan, ada parameternya. Oke. Nah, bagi yang belum menikah nih, Dok, ada rencana mau menikah gitu kan, biar tidak jadi PR kemudian hari gitu kan, ketika sudah bersuami istri, ada nggak ciri-ciri ataupun mungkin tips ya bagi yang belum menikah ini, para bujang ini bisa tahu dia ini tergolong pria yang subur atau pria yang mungkin kesuburannya bermasalah. Atau tidak? Oke.
Ya tadi ya, jadi ada beberapa yang kita bisa bilang seperti alarmnya gitu ya, alarmnya atau penandanya lah gitu ya. Penandanya, ya. Yang tadi seperti Mas Wajid bilang, kalau sudah menikah, tandanya tentu kriteria masuk ke kriteria infertilitas itu kalau dia sudah 1 tahun menikah, berhubungan rutin tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi belum ada kehamilan. Nah, itu bisa kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan. Iya. Gitu. Atau mungkin tadi yang usianya di atas 35 tahun itu 6 bulan menikah sudah kita sarankan buat pemeriksaan juga. Gitu. Nah, kasusnya lagi tadi yang belum menikah. Belum nikah. Alhamdulillah, saya kurang lebih ya beberapa bulan praktik di sini itu cukup banyak pasien-pasien yang belum menikah tapi sudah cukup sadar akan kesehatan reproduksinya. Mulai dari kesuburan seksual ya. Sadar. Jadi biasanya konsultasi dari Instagram, dari TikTok saya juga. Nah, biasanya itu kalau misalnya ada riwayat testisnya, mungkin testisnya dirasa ukurannya lebih kecil. Kecil gitu ya. Nah, itu kita sarankan juga untuk lakukan pemeriksaan. Terus misalnya ada riwayat testisnya belum turun. Jadi testisnya belum posisinya belum di kantong buah zakarnya. Oh, itu ada juga ya? Ada. Nah, itu juga harus kita periksakan, ya. Terus kasus-kasus tadi yang gaya hidup yang punya risiko yang jelek tadi ya. Perokok. Yang sebelumnya tuh perokok. Benar, perokok, riwayat mungkin pernah pakai narkoba gitu ya. Alkohol, terus ya tadi yang kita sebutkan semuanya punya faktor-faktor tersebut gitu. Ya saya sarankan mulai juga kita periksakan gitu. Apalagi kalau memang ada rencana mau menikah. Nah, ada juga nih kasusnya misalnya belum menikah tapi ngerasa ukuran penisnya kecil. Ukuran penisnya ini ada hubungannya, Dok? Ya, ukuran penisnya kecil gitu. Ukuran penis kecil, terus misalnya suaranya belum pecah nih. Kan kalau normalnya laki-laki suaranya bakal berat ya, suaranya bakal berat, bakal pecah. Terus juga ciri-ciri seks sekunder lainnya kayak jenggot kalau laki-laki ya, kumis, terus nanti bulu ketiak, bulu kemaluan gitu ya. Kalau nanti ternyata udah ahil balik, itu minim? Iya, minim atau bahkan bisa nggak ada. Atau kasusnya juga ada itu sudah usia 13 ya, rata-rata kan usia 13 10 tahun, kalau sekarang makin cepet tuh pubernya ya kan. 10 tahun, 13 belum puber juga, umur 20 tahun belum puber juga. Nah, itu saya sarankan memang kita lakukan pemeriksaan. Oh, berarti bukan cuma orang yang hendak menikah ataupun yang sudah menikah, anak-anak yang dalam rada-rada mau balik, ya. Ini kalau tidak nampak ya pertanda-tanda baliknya itu dianjurkan. Iya, kita periksakan, benar. Kita sarankan periksakan. Biasanya dengan tanda-tanda seperti itu, ya kadang juga ada gangguan ke masalah kesuburannya juga, gitu ya. Artinya kasus-kasus seperti itu kalau kita deteksinya lebih cepat kita bisa tangani. Kita bisa tangani lebih cepat, tentunya dengan penanganan lebih cepat, hasilnya juga kita harapkan juga lebih baik. Iya, mantap. Gitu. Jadi anak ini kalau sudah terdeteksi ini ada masalah waktu dia balik, jadi kita bisa aware supaya jangan ditambah lagi dengan gaya hidup buruk gitu kan. Apalagi seperti itu. Iya, jadi ini sudah terganggu nih dari mungkin balik gitu kan. Tapi dia tidak tahu, belum konsultasi gitu kan. Dia sambat dengan merokok, ya. Dia sambat dengan bergadang main game anak-anak gitu ya. Zaman sekarang. Itu tambah parah lagi malah ya? Iya, tentunya makin jadi, parah lagi. Sejak dini dikonsultasikan kalau ada gejala-gejala fisik yang tadi ya, tanda-tanda baliknya tidak sempurna, itu hendaknya kita konsultasikan kepada dokter spesialis andrologi. Sekali lagi, dokter ini berpraktik di Rumah Sakit Islam Arafah setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, insya Allah, Dok ya. Iya. Masya Allah. Oh, jadi sampai itu ya, sampai sedetail itu, Dok ya. Iya. Nah, Dok, tadi anak-anak sudah, remaja ataupun orang dewasa yang mau menikah sudah, yang sudah menikah sudah juga. Ada nggak, Dok, kalau sudah bermasalah nih di tingkat remaja, anak-anak maupun dewasa, nampak dia bermasalah dengan tanda-tandanya tadi, ada nggak obat ataupun penanganan yang bisa dilakukan supaya subur? Ada nggak kasusnya itu berhasil? Iya. Nah, gitu, Dok. Ya seperti kita katakan tadi ya, artinya ini kan semua kondisi medis, ya kan? Kondisi medis itu makin cepat kita deteksi, makin cepat kita ketahui, makin cepat kita tahu masalahnya apa, makin cepat kita tangani.
Ya, penanganannya tentu dari pertama dari obat-obatan, ya kan. Terus yang kedua itu tadi pola hidup sehat dan lain-lain, banyak penanganannya. Dan itu semua kasus-kasus tertentu semuanya bisa kita perbaiki. Gitu. Ada yang pernah sehat, Dok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, jadi dia nih sudah ya kita anggap yang sudah menikah lah ya biar enak itunya ya. Sudah menikah, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun berusaha, tapi ada yang memberitahu gitu ya, ada terlihat konten, harusnya konsultasi ke andrologi, dia datanglah ke dokter spesialis andrologi, pulang setahun 2 tahun punya anak itu ada, Dok ya? Ya, ada. Tentunya juga ini kan semua bukan hal yang instan, ya nggak? Berproses ya? Oh, jadi semua penyebab gangguan kesuburan itu juga kan didapatkan kumulatif ya. Jadi apa namanya? Bukan dari merokok 1 hari ini besok jadi nggak subur, nggak. Jadi mungkin memang kebiasaan dari awal, dari lama gitu ya. Akibatnya gaya hidup yang buruk, salah satunya ya gaya hidup yang buruk tadi, itu yang nanti mengakibatkan gangguan kesuburannya. Artinya untuk memperbaikinya juga kita nggak bisa instan, nggak bisa 1 hari, 2 hari gitu ya. Biasanya kita lakukan terapi, nanti biasanya kita evaluasi lagi 3 bulan gitu. Karena 3 bulan itu kenapa? Karena pembentukan si sel spermanya, spermatogenesis namanya, itu selama kurang lebih 70-72 hari. Jadi produksinya itu ya? Jadi kita lakukan pengobatan, lakukan terapi, perubahan gaya hidup, hasilnya nanti kita lihat lagi 3 bulan berikutnya. Kita evaluasi. Iya, ya, apalagi orang-orang yang dia itu mungkin sehat, tidak merokok, tapi keluarganya merokok, Dok. Terpapar gitu kan. Nah, itu sering pasif sekali, ya? pasif banget. Iya. Jadi bagi keluarga-keluarga yang masih merokok itu ya, diharapkan untuk dihentikan. Sayangi anaknya dan keluarga ya, Dok ya. Masya Allah. Ini bukan masalah pribadi aja, masalah lingkungan sekitar kita. Iya, iya. Baik, Dok. Jadi ada lah gitu ya kasus-kasus yang sebelumnya kurang subur, ketika kita kasih tindakan, kita observasi, kita berikan masukan, itu ada kemungkinannya besar sehat lah itu ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Itu semua atas izin Allah juga ya, perantaranya ke kita aja. Karena Allah lah yang menentukan ini dikasih turun apa aja. Benar, iya. Satu lagi nih, Dok. Pernah nggak dokter itu mendapati pasien-pasien yang perlu tindakan operasi karena masalah kesuburan? Ya, cukup banyak ya. Misalnya pada kasus-kasus kayak varikokel tadi ya. Varikokel tadi itu kalau memang perlu kita perlukan, kita lakukan tindakan juga. Nah, itu biasanya saya kerjasama sama sejawat bidang lain, spesialis urologi biasanya. Terus nanti kasus-kasus kayak misalnya terjadi sumbatan di jalur spermanya. Benar. Nah, itu juga kadang juga butuh tindakan. Biasanya tindakannya ya pasti yang mengerjakan nanti kita bekerja sama dokter spesialis urologi nanti. Urologi, iya. Tadi juga kata dokter gangguan saluran kemihnya itu ya. Itu juga nanti kalau ada gangguan di operasi juga, Dok ya? Iya. Iya. Berarti ada bagian-bagian yang operasinya juga, Dok ya. Selain tadi ada terapi dan pola hidup sehat. Iya, Dok. Mungkin dokter dari awal tadi kita bahas tentang andrologi dan segala macam gitu ya, ciri-ciri. Mungkin dokter ada kesimpulan kepada pemirsa gitu, Dok. Bagaimana dari awal tadi kita bahas sampai akhir tadi, masukkanlah untuk para pemirsa Izzah TV dan juga para pendengar Radio Salam Jambi, sedikit dari dokter nasihatnya untuk para pemirsa nih, Dok. Oke. Banyak sekali kasusnya itu pria-pria datang ke kita dengan rasa malu kadang, dengan masih merasa defensif, masih bertahan gitu ya. Padahal yang namanya masalah kesuburan, masalah program hamil itu yang penting kita ketahui masalahnya bisa di 2 pihak. Gitu. Artinya ini bukan hanya tanggung jawab 1 orang, bukan hanya tanggung jawab si suami, bukan hanya tanggung jawab si istri. Tapi tanggung jawab berdua, gitu ya. Artinya seperti kita jelaskan tadi juga, untuk gaya hidup itu bisa dilakukan sebenarnya kan, perubahan gaya hidup yang baik. Bahkan sebelum konsultasi sekarang juga bisa dilakukan di rumah, ya kan. Stop rokok, makan makanan yang baik ya, terus tadi begadang dikurang-kurangi. Pokoknya semua gaya hidup yang baik itu bisa dilakukan, ya. Bahkan sebelum konsultasi juga. Nah, tapi biasanya perubahan gaya hidup itu berjalan seiringan dengan konsultasi. Ya, artinya
perubahan gaya hidup itu bisa dilakukan, tapi bukan berarti menjadi penunda. Jadi kita rubah gaya hidup dulu, nggak usah konsultasi. Jangan sampai seperti itu juga. Karena biasanya beriringan. Ya kan, beriringan, gaya hidupnya berubah lebih baik, kita juga lakukan pengobatan dan terapi lain-lainnya. Nah, pada kasus tertentu malah kita harus cari dulu akar masalahnya apa. Oh iya, gitu. biar tahu apa yang perlu diterapi gitu ya. Iya. Iya, jadi memang tadi kata orang, bisa lah nih kita obati sendiri dengan pola hidup sehat misalnya gitu dok. Tapi sebenarnya kita untuk merubah pola hidup sehat itu dok ya, kita harus juga perlu faktor luar seperti misalnya dokter spesialis tadi kan, untuk paling tidak dok, untuk menyemangati kita, untuk memberikan sugesti kepada kita supaya pola ini memang kita jalani. Kalau kita sendiri-sendiri itu kalau itu lalai dok. Jadi kalau ada kontrol dari dokter gitu ya, kita sudah ke sana, apalagi kita sudah ngobrol sama dokternya, itu mungkin jadi sugesti kita untuk tertanam, kita bisa memulai hidup sehat. Iya, mudah-mudahan gitu. Alhamdulillah itu dok ya. Jadi jangan menunda untuk berkonsultasi kalau memang nampak tadi ciri-cirinya ataupun mungkin ada perasaan ataupun mungkin ada dugaan gangguan pada kesuburan pada pria. Iya. Dan jangan khawatir ya bagi pria-pria yang tidak subur gitu ya. Karena kita pria gitu ya, kita itu terlahir tidak dengan kesia-siaan dok. Iya, kita itu lahir ya dengan kebermaknaan. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Ya, dengan kita tidak subur. Terkadang tuh banyak dokter pasien itu sudah berputus asa ketika dia tidak subur. Nah, terus juga nanti masalah rumah tangganya pisah, mencari pasangan lain dan segala macam. Sebenarnya tidak itu jalan keluarnya tuh ya. Allah kan juga nggak suka ya sama orang yang berputus asa. Ya kan? Kita disuruh harus berusaha, ya kan? Jadi janganlah berputus asa bagi kalian-kalian yang mungkin sedang diuji dengan kurang subur. Insya Allah ada cara-caranya, ada ikhtiar-ikhtiarnya untuk kita bisa mengembalikan kesuburan kita insya Allah. Baik dok, ini terima kasih nih dok atas ilmunya banyak sekali dok. Terima kasih Mas. Mungkin ini kita lihat dulu ada nggak pertanyaan dari para pemirsa Izzah TV ya di apa namanya dari WhatsApp mungkin dari apa? Oh ada kemana? Boleh, silakan. Iya. Ini. Banyak dok, kita ambil yang itu ya, saya baca dulu dok. Boleh. Sedikit dok. Nanti apa pula nih banyaknya. Karena emang laku ini dok, apalagi ini non-name dok. Non-name ya. Tambah ada, sampai 15. Oke. Iya 15. Oke, nih dok mungkin ini yang agak punya muatan ya dok. Ya, oke. Dokter, bagaimana merekomendasikan menjaga kesehatan reproduksi pria jangka panjang? Mungkin nih pengen banyak anak gitu. pengen banyak para pemirsa ingin tahan kesuburannya bagus sehingga tua gitu dok. Gimana tuh dok? Ya, kalau kita ngomongnya masalah kesuburan ya, artinya kita menilai kualitas si spermanya tadi ya. Kualitas sperma ini, tadi kita ingatkan dulu ya, sperma ini dinilai bagus apa enggaknya, nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi kita lihat, ini kental warnanya ini bagus gitu. Enggak. Si spermanya itu nggak bisa ya? Tidak bisa kita nilai seperti dari itu. warna, aroma, kekentalan itu tidak bisa kita nilai. Tidak bisa. Jadi sperma itu kita nilainya di laboratorium. Oke, kita nilai. Kita tampung, nanti kita nilai di laboratorium. Yang dinilai nanti ada jumlahnya ya, jumlah si sel spermatozoanya atau konsentrasinya itu namanya ya. Terus ada motilitas atau pergerakan si spermanya. Sama satu lagi morfologi atau bentuk si spermanya. Nah, itu nanti yang dinilai dalam menilai kualitas spermanya baik apa tidak. Di situ. Ya, secara kasat mata juga bisa kita nilai. Ya, pertama kita nilai warnanya tadi ya. Warna, bau, kekentalan dan lain-lain. Gitu. Nah, untuk menjaga fungsi kesuburan ini supaya tetap baik sampai jangka panjang. Ya sama, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, tentunya dengan pola hidup yang sehat. Tetap itu dok ya? Ya, pola hidup yang sehat,
olahraga. Tadi ya kita belum singgung ya, olahraga yang teratur, Olahraga ya. yang teratur ya. Itu juga sangat berpengaruh ke nanti fungsi kesuburannya juga. Jangan males tuh ya. Iya, ya, fungsi kesuburan itu berpengaruh ke olahraga. Makan makanan juga tadi ya, makan makanan yang bergizi, yang seimbang, makan makanan yang kalau kita utamakan tuh yang segar gitu ya. Segar ya. Nah, itu makan makanan yang nanti bisa meningkatkan kesuburannya, Iya, iya. gitu. Ya, artinya kalau tadi kasusnya kan pertanyaannya mau mempertahankan kesuburan ya. Sampai tua deh dok. Kayaknya makin banyak anak. Oke, kalau mempertahankan kesuburan, normalnya nanti memang dengan bertambahnya usia nanti kualitas sperma juga akan menurun nih, itu ya kan, akan menurun. Nah, mungkin pertanyaannya lebih cocok gimana dok kalau usia makin tua tapi fungsi seksualnya masih bagus, itu mungkin ya. Oh iya, mungkin kesana juga kesana nih, ya. dok. Mungkin Nah, kalau menjaga fungsi seksual tentunya ya tadi sama dengan gaya hidup sehat juga. Menjaga seperti kayak penyakit-penyakit gula darah tinggi, kolesterol ya. Iya, itu semua bisa mengganggu fungsi seksualnya nanti. Benar. Fungsi ereksi, fungsi ejakulasi. Nah, itu semua berhubungan ke sana. Artinya semuanya harus dikontrol tuh. Ya kan? Kontrolnya gimana? Tentu dengan gaya hidup sehat. Benar. Lagi-lagi ke sana. Gitu. Iya, dok. Ya. Iya, Masya Allah. Nah, jadi untuk para pemirsa, jadi supaya panjang kesuburannya atau mungkin tadi ereksinya gitu ya, itu tetap poinnya adalah makanan dan pola hidup sehat ya. Jangan sembarangan, jangan juga malas dalam berolahraga. Jangan sembarangan makan, jangan malas olahraga. Ya. Kalau sudah terkena kolesterol, itu memang agak susah tuh ya. Ya, semuanya bisa ditangani sebenarnya. Iya. Ya, asal dideteksi lebih awal, ya. terus ya dikonsultasikan ke dokternya. Benar. Satu lagi nih dok, mungkin dok. Boleh. Nah, tadi mungkin sempat disinggung, tapi mungkin dokter agak lupa tadi faktor genetik. Oh iya. Ya tadi dok, ini ada apakah faktor genetik dapat menjadi penyebab utama infertilitas pada pria? Ini pertanyaan dari Bapak yang di rumah sana. Apa ada dok? Ini mungkin bukan kurang mungkin dia kan lahir nih. Berarti genetiknya jalan dong berarti kan? Iya ya? Iya. Apakah itu ada hubungan? Mungkin tapi cuma anak tunggal nih dok. Nah, bisa lagi punya adik gitu kan? Apakah itu ada kaitannya dengan infertilitas tadi dok? Silakan, dok. Ya, ada. Gangguan-gangguan infertilitas juga bisa salah satu penyebabnya adalah gangguan dari genetik ya. Seperti misalnya kasus-kasus seperti ada Kallman syndrome namanya, itu juga penyebabnya dari gangguan genetik. Terus nanti ada Klinefelter, ya itu juga penyebabnya dari gangguan kromosom juga. Kromosom itu kan susunan dari kromosom seksnya itu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan nanti akhirnya gangguan kesuburan. Nah, biasanya kasus-kasus genetik itu bila terjadi seperti itu nanti bermasalahnya ke hormonnya biasanya. Jadi hormonnya nggak seimbang, artinya nih untuk pembentukan si sperma di testis kita tadi, pabriknya itu, kita kan butuh bahan bakunya. Betul. Ya nggak? Bahan bakunya itu diproduksi dari otak. Bahan bakunya ada hormon LH sama FSH namanya. Nah, hormon itu nanti kalau pada kasus gangguan genetik kadang bisa terganggu. Ya namanya pabrik kalau nggak ada bahan bakunya, tentunya jadi produksinya juga terganggu. Ya nggak? Tidak sempurna lah gitu. Betul. Ya. Nah, atau mungkin kasus lain juga ada yang bahan bakunya cukup nih, bahan bakunya dikasih sama otak cukup. Iya. Tapi ternyata si testisnya atau pabriknya yang ukurannya mungkin kecil, ya kan? Itu juga ada kasus gangguan genetik seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa nggak penyebabnya karena gangguan genetik? Bisa. Dan itu semua harus kita evaluasi, kita lakukan pemeriksaan supaya kita tahu nanti akar masalahnya apa, di mana masalahnya. Berarti kalau genetik ini dok, dia harus dievaluasi, dikonsultasi sejak dini dok. Kalau memang sudah dapat gambaran dari orang tua seperti itu gitu kan, hendaknya kita sebagai anak yang mengetahui orang tua kita mungkin ada gangguan kesuburan, kita harus punya sadar, aware kepada diri kita sendiri, konsultasi sejak dini. Iya, benar. Terutama di usia-usia balik tadi dok ya. Iya. Usia balik, iya. Terakhir dok. Boleh. Terakhir, iya. Nah, kita lihat dulu dok. Apakah obat atau suplemen dok tertentu ini bisa sangat berpengaruh ataupun mungkin sedikit berpengaruh untuk meningkatkan kesuburan? Apakah ada ini obat nih ketika dimakan nih langsung subur itu ada dok? Iya. Ataupun makanan lah? Iya.
selain obat mungkin kami juga mungkin tambahkan dok, selain obat ada memperkesuburan. Apakah makanan kayak katanya air kelapa itu memperkaya sperma? Iya. Toge gitu ya, karena bentuk waktu SMP dulu belajar dok biologi. Karena bentuknya kayak sperma, Kayak jadi bentuk sperma kayak guru saya tuh ingat Bu Dewi namanya. Kalau pengen bagus sperma kamu nih gitu waktu SMP tuh kayak kelas 3 tuh. Makan toge banyak-banyak. Wah, toge bentuknya kayak sperma katanya. Apakah ini memang air kelapa gitu ya, toge, ataupun mungkin yang dewasa ini kami dapat juga makan daging kambing biar panas katanya, biar banyak spermanya. Apakah suplemen ataupun makanan tadi yang kami sebut singgung tadi ataupun makanan lain yang dokter tahu itu mempengaruhi ada dampaknya untuk kesuburan? Oke. Nah, kita ngomongin makanan ya, makanan sama suplemen. Artinya kalau makanan suplemen ini kan kita ngomongin kandungannya ya. Oke, kandungannya. Jadi kalau tadi kita pertanyaannya suplemen itu berpengaruh pada kesuburan apa enggak? Jelas iya. Biasanya suplemen yang diberikan oleh dokter andrologi, dokter spesialis obgyn biasanya, itu yang diberikan adalah mengandung zat-zat yang memang dibutuhkan untuk kesuburannya, baik kesuburan laki-laki atau kesuburan si wanitanya. Nah, kalau pada kasus kesuburan pria, suplemen yang memang terbukti untuk kesuburan itu salah satunya ada coenzim Q10 namanya. Itu juga berfungsi untuk memperbaiki si spermanya. Terus ada L-karnitin dan lain-lain, banyak sekali gitu. Vitamin C, vitamin E ya. Itu semua termasuk juga ya. Nah, kalau kita bicara makanan. Nah, makanan itu yang kita inginkan adalah makan makanan yang segar. Oh, segar ya? Jadi makanan segar apapun makanannya? Ya, bukan apapun makanannya. Tapi makanan yang segar, misalnya nih kayak untuk sumber lauk pauknya, biasanya kita sarankan yang tinggi omega 3. Oh, segar omega 3. Omega 3 apa? Contohnya ikan laut ya. Ikan laut, terus ada tuh telur omega 3 zaman sekarang kan? Iya, yang oren-oren tuh ya. Ya, kalau di supermarket tuh ada ya biasanya. Nah, itu yang kita sarankan ya. Terus seperti makan makanan yang mengandung olahan kedelai, tahu, tempe, susu soya. Nah, itu justru sebaiknya kita hindari dulu. Untuk laki-laki kita kurangin? Iya, untuk selama program hamil. Oh, selama program hamil. Iya. Olahan kedelai-kedelayan dan turunannya. Kalau kita mau program hamil, kita stop dulu. Stop dulu, ya. Baik pria maupun wanita, apa gimana dok? Yang prianya, saya fokus ke prianya. Jadi kenapa harus dikurangi? Karena di situ ada kandungan yang namanya pitoestrogen. Nah, itu yang nanti nggak baik buat si prianya ya. Nah, terus makan makanan lain, kacang-kacangan lain itu nggak masalah. Kacang tanah, kacang hijau dan lain itu nggak masalah. Terus makan makanan yang dalam kemasan ya, kaleng-kalengan, sarden, kornet, nugget, mie instan, sosis ya, lain-lain itu ya, minuman-minuman kemasan. Nah, itu saya nggak sarankan. Oh, dalam program kehamilan. Dalam program hamil. Bahkan ya untuk gaya hidup sehat, untuk gaya hidup sehat pun sebenarnya kita nggak sarankan ya. Kenapa seperti itu? Karena itu kan makanan yang diproses dengan ultra processing food ya. Artinya memang berproses diawetkan gitu kan, artinya nggak segar tadi ya, kembali lagi ke nggak segar tadi. Nah, terus kayak konsumsi mungkin zaman sekarang nih lagi banyak nih gaya hidupnya ngopi. Ngopi banyak. Ngopi, kopi shop di Jambi dan mana-mana ya kan. Nah, kopi itu juga ada batas maksimalnya. Untuk kesuburan pria kita sarankan tidak lebih dari 2 cangkir sehari. 2 cangkir sehari dok ya? Sehari. Ya. Oke, ini banyak nih dok yang lebih bercangkir-cangkir dok. Nah, yaitu. Ini mulai sekarang coba dibatasi 2 cangkir, maksimal 2 cangkir sehari. Terus saran saya juga jangan minumnya sore-sore, jangan minumnya malam-malam. Kenapa? Nanti malah nggak bisa tidur. Oh iya, ya, kita kan ya? Iya, kita juga butuh tidurnya istirahat. Cukup. Ya nggak? Gitu. Terus perbanyak makan makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan. Seperti itu ya. Kayak buah-buahan itu bebas, mau alpukat, semangka, buah-buahan yang berry-berry itu ya, strawberry, blueberry dan lain-lain itu juga bagus. Yang tinggi antioksidannya, gitu. Ada buah tomat, katanya itu sangat bagus. Ada kandungan zat namanya likopen di sana. Nah, di buah tomat itu nanti buah tomatnya direbus dulu, direbus dulu atau dihangatkan dulu selama 1 menit, gitu. Nanti kalau dihangatkan setelah direbus nanti zat likopen itu akan lebih aktif. Oh gitu. Gitu. Nah, kalau sayur-sayuran tadi bebas, sayuran yang penting sayuran yang hijau dan segar. Iya, dok. Gitu. Toge tadi termasuk dok? Toge kurang banyak dibicarakan, tapi ya boleh makan toge, tapi nggak perlu makan toge 5 kilo sehari nggak perlu.
Oke, ya, Masya Allah, sangat manfaat ya. Jadi para pemirsa tadi yang sudah bertanya, itu sudah dijawab sama dokternya, Alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Arafah hari Kamis dan Senin dan Kamis pukul 13 dan 14 waktu Indonesia Barat. Atau mungkin dokter bisa ada Instagramnya mungkin dokter? Boleh, saya ada Instagram sama TikTok. Heeh. Follow aja nanti namanya DITTO Dito gitu ya, tulisannya double T. Iya, Dito titik andrologi. Oh gitu ya. Dito Android. Kalau kayaknya kalau cari Dito titik Android langsung ketemu dok ya, insya Allah ya. Insya Allah langsung ketemu. Iya, iya. Dito titik Andrologi, insya Allah. Masya Allah dok. Alhamdulillah dok sudah selesai nih pertemuan kita hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Amin, Mungkin beberapa bulan lagi. Amin. Jangan kapok-kapok dok bahas-bahas ini dok. Walaupun agak panjang nih durasi kita nih. Masya Allah dokter. Terima kasih sudah hadir di studio Izzah TV dan Radio Salam Jambi. Kepada para pemirsa, terima kasih sudah berkunjung di siaran kami. Semoga para pemirsa tetap diberikan kesehatan, kesuburan bagi yang pria, Amin, Masya Allah. amin. Semoga diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berakhir pula program kita pada pagi hari ini dalam program konsultasi kesehatan. Jazakumullah khairan Pak Dokter. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mas Fajri.